Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip-prinsip pelaksanaan penilaian pembelajaran dan langkah-langkah pelaksanaan penilaian. Nah, langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Eciningsi Hidayati Arifin sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Arya Dilaga, Bima Sakti, Khairunisa, Melisa Aruni, dan Yose Deswitriani. Langsung saja saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip penilaian. Penilaian diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Adapun beberapa prinsip penilaian yang disadurkan oleh M. Ngalim Purwanto dalam bukunya, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran adalah sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan pada hasil pengukuran yang komprehensif. Lalu yang kedua, harus dibedakan antara penskoran atau scoring dan penilaian atau grading. Yang ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi, yaitu penilaian norm referensi dan kriteria referensi. Lalu yang keempat yaitu kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kelima, penilaian harus bersifat komparabel. Yang keenam, sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan pengajar sendiri. Baiklah, materi selanjutnya mengenai langkah-langkah pelaksanaan penilaian. Langkah-langkah dalam penyusunan silabus dan sistem penilaian meliputi tahapan yang pertama, identifikasi. Pada setiap silabus, perlu identifikasi yang meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau program, dan semester. Yang kedua, pengurutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dirumuskan berdasarkan struktur keilmuan dan tuntutan kompetensi lulusan. Selanjutnya yang ketiga, penentuan ketiga materi pokok dan uraian materi pokok. Materi pokok dan uraian materi pokok adalah butir-butir bahan pelajaran yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Pengurutan materi pokok dapat menggunakan pendekatan prosedural, hierarkis, konkret ke abstrak, dan pendekatan tematik. Keempat, pemilihan pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan bahan ajar. Pengalaman belajar dilakukan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu penjabaran kompetensi dasar dan hasil belajar menjadi indikator. Indikator ini merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil pembelajaran. Indikator ini dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Kemudian yang keenam, ada penjabaran indikator ke dalam instrumen penilaian, di mana indikator ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam instrumental penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk instrumental, dan contoh instrumental. Nah, setiap indikator ini dapat dikembangkan menjadi 3 instrumen, yaitu ranah kognitif, fisikomotor, dan juga afektif. Kemudian jenis tagihan. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa jenis tagihan yang dapat digunakan antara lain kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, ulangan blok, tugas individu, tugas kelompok, responsi atau ujian praktik, laporan kerja praktik, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8, bentuk instrumen tes. Seperti telah dikemukakan di depan, bentuk instrumen tes yang dapat digunakan antara lain pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban singkat atau isian singkat, menjodohkan, performance, portofolio, dan lain-lain. Kemudian yang ke-9, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari suatu materi pelajaran. Untuk menentukan alokasi waktu, prinsip yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, cakupan materi, frekuensi penggunaan materi baik di dalam maupun di luar kelas, serta tingkat pentingnya materi yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu bentuk instrumen tes. Istilah sumber yang digunakan di sini berarti buku-buku rujukan.
referensi, atau literatur, baik untuk menyusun silabus maupun mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan dan alat adalah bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam praktikum atau proses pembelajaran lainnya. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.